Halo semuanya, kalau kalian adalah teman-teman yang pengen lanjut studi dan butuh insight baru, di sini kalian memasuki video yang tepat. Persiapan kuliah S2 by Yasmin Bintang. Nah, sebelum kalian mulai, pasti kalian akan berpikir, kenapa sih kalian harus melanjutkan studi? Terus mau di mana nih kalian ngambil studinya? Gimana tuh rencana ke depannya? Apakah kalian mau mengambil jurusan yang sama seperti di strata 1 atau justru malah cross jurusan? Dan ada sebuah reminder yang sangat penting untuk kalian yang mau melanjutkan studi, yaitu adalah kamu mau gak sih berusaha lebih keras lagi, karena jalan yang bakal kamu tempuh ini bakalan sangat-sangat panjang. Tapi kamu gak perlu khawatir. Step pertama kalian adalah menentukan goals dulu. Jadi jangan ribut dulu, tenang dulu aja, santai dulu aja. Nah, kita akan cari alasan kuat untuk lanjut studi dulu. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa ya gitu di dalam diri kalian sendiri. Kenapa ya kalau untuk meraih mimpi ini atau mencapai keinginan kalian ini harus via lanjut studi? Sebenarnya ada gak sih opsi lain yang lebih menguntungkan buat diri kamu sendiri? Dan kamu siap enggak sih ngeluangin waktu dan uang untuk itu? Terus menurut kamu, rentang waktu tersebut tuh worth it atau enggak? Karena ternyata melanjutkan studi itu artinya melepas waktu kurang lebih 2 tahun untuk kembali duduk dan belajar. Kamu siap enggak sih untuk menukar usia produktif kamu dengan belajar? Konteks di sini biasanya beberapa teman-teman yang nyari insight untuk lanjut studi adalah teman-teman yang baru lulus sarjana atau strata 1 gitu, dan mereka mau melanjutkan ke S2 gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang sudah bekerja, udah menikah, udah meniti karir, jabatan, lalalala, baru mereka mau melanjutkan studi. Biasanya recruiter itu mencari teman-teman dari fresh graduate gitu. Dan kalau teman-teman adalah baru lulus dari S1, kamu mau gak nih usia-usia kamu yang biasanya dianggap sebagai fresh graduate ini ditukar dengan duduk di bangku kuliah lagi? Karena meskipun jenjang S2 ini lebih banyak yang bilang lebih fleksibel atau lebih bisa kerja begitu, tapi tetap saja resikonya juga tinggi ya teman-teman. Karena bagaimanapun bekerja juga butuh tanggung jawab kita sepenuhnya dan komitmen yang sepenuhnya. Begitupun juga dengan belajar. And the last one is, ada gak sih pencapaian lain di samping kuliah? Maksudnya adalah, kamu punya gak sih mimpi-mimpi lain selain kamu mau melanjutkan studi? Apakah mimpi kamu yang lain ini justru bisa jauh lebih worth it misalnya dibandingkan lanjut studi gitu? Jadi jangan sampai kamu salah mengambil keputusan. Atau jangan-jangan si mimpi ini tuh bisa dicapai sambil kuliah gitu. Jadi ini mimpi-mimpinya banyak ya, misalnya mau menjadi atlet, mau menjadi chef kan macam-macam ya, bisa via studi, bisa via karena kamu bekerja, terus bisa juga kamu ngikuti ajang pencarian bakat begitu kan, tidak selalu bentuknya adalah pendidikan formal gitu. Jadi silahkan jujur kepada diri sendiri, kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan ini kamu ini arahnya kemana? Dan kalau kamu udah yakin untuk oke deh, aku bakal lanjut studi deh. Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan komitmen. Mulai dengan niat yang baik, niat beribadah, niat untuk mencari ilmu, niat untuk menambah pahala, niat untuk menambah link, bertemu dengan teman baru, tempat baru gitu. Tujuannya juga jelas, pengen kesini, pengen kesitu, mungkin mau jadi akademisi, mungkin untuk menaikkan jabatan, karena itu nggak salah gitu kan. Motivasi itu bentuknya macam-macam dan menjalaninya dengan ikhlas. Dan komitmen ini harus dimulai dari ketika kalian akan memulai dan menyelesaikannya hingga tuntas. Tidak ada yang bilang bahwa jalannya akan mulus, tapi insya Allah jalannya akan menguatkan kita. Oke. Yang pertama harus kita
menjadi concern pertama adalah jurusan ya, karena sarjana ini akan menentukan, sarjana kedua berarti ya, S2 ini akan menentukan jalan ke depannya gitu, akan membuat lebih spesifik. Mau lanjut jurusan yang sama seperti strata sebelumnya, misalnya dari biologi, lalu S2-nya di yang lebih mirip dengan biologi yang akarnya sama begitu, yang masih satu rumpun, atau justru pindah jalur jurusan yang agak jauh, misalnya dari arsitektur lalu S2-nya di kesehatan masyarakat, itu kan agak jauh begitu. Sedangkan untuk highlightnya yang pertama, untuk jurusan yang linear itu biasanya akan lebih mudah ambil keprofesian. Beberapa jurusan menawarkan keprofesian atau jenjang dan jabatan yang lebih baik ketika kalian memiliki jalur pendidikan yang menerus begitu. Lalu ketika kalian mengambil jurusan yang linear, ini juga memenuhi persyaratan untuk menjadi dosen. Beberapa kampus menginginkan dosennya ini, calon-calon dosennya ini memiliki pendidikan yang sesuai, yang linear, supaya ilmu yang disampaikan kepada mahasiswanya pun lebih baik. Selanjutnya bisa mengembangkan karya tulis tingkat sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kamu pernah melakukan sebuah penelitian, pernah membuat sebuah jurnal ilmiah, di strata selanjutnya kalau linear, hal-hal ini bisa dikembangkan, entah itu diganti variabelnya, diganti alat ujinya begitu. Jadi sedikit lebih memudahkan kamu. Lalu banyak subjek belajar yang tidak asing, sehingga mungkin kamu tidak akan terlalu buta dengan apa yang akan kamu pelajari. Di sana juga karena kamu akan punya banyak teman-teman yang mungkin bekerja di bidang yang sama, kamu juga akan lebih mudah untuk mencari link-link tersebut dari adik kelas, kakak kelas di strata sebelumnya gitu. Sedangkan kalau kalian memilih untuk pindah jalur jurusan atau cross, ini juga punya highlight tertentu. Yang pertama, bisa meluruskan minat bagi yang sebelumnya merasa salah jurusan. Kalau kamu merasa S1-nya kamu ngerasa aduh gue bukan di sini deh gitu ya, tapi kamu menyelesaikan itu sampai selesai, mungkin di strata selanjutnya kamu bisa memilih jurusan yang memang lebih into it banget, kayak into you banget gitu, dan supaya meluruskan gitu. Insya Allah tidak akan ada ilmu yang sia-sia ya, tapi kita akan menggunakan kesempatan kedua ini dengan lebih maksimal ketika jurusannya sesuai dengan minat. Terus selanjutnya dapat berpikir lebih generalis, karena kita sebelumnya di bidang yang A misalnya, lalu sekarang di bidang B, pemikiran kita akan jauh lebih luas gitu. Pola pikir, cara berpikirnya akan berbeda mungkin. Banyak subjek belajar baru, karena ini berkaitan dengan dimana perbedaan jurusan ya. Perbedaan jurusannya kan berbeda, ranahnya berbeda, artinya subjek belajarnya juga baru. Jaringannya akan lebih luas karena kamu bisa mengenal teman-teman yang seprofesi di jurusan S1, lalu sekarang kenal dengan orang-orang di jurusan S2 yang berbeda. Pola pikirnya baru. Hanya saja pindah jalur jurusan ini tidak semudah ketika kita masuk jurusan yang menerus. Dalam artian tidak semua, misalnya di bidang kesehatan itu jarang sekali yang sebelumnya itu bukan jurusan kesehatan gitu. Atau di bidang teknik juga itu termasuk yang sulit ya. Jadi ketika misalnya S2-nya mau ngambil teknik tapi S1-nya bukan teknik, itu biasanya cukup sulit. Entah itu dari kampus, manajemen kampusnya, SOP-nya, atau mungkin dari kemampuan pribadinya. Karena bagaimanapun yang namanya strata 1 atau sarjana itu adalah tingkat yang dasar begitu. Jadi itu sangat menguatkan pondasi supaya ketika kita melanjutkan di strata selanjutnya itu bisa lebih kuat gitu. Itu akan lebih banyak memberikan keuntungan. Next, kita akan memilih kampus.
Di manakah kamu akan berkuliah? Di dalam kota kah? Di luar kota? Atau jangan-jangan di luar negeri? Dimanapun itu, yang pasti kamu harus mengingat satu hal. Misalnya, apakah kamu punya kampus idaman yang cukup tergapai? Kita semua mungkin punya cita-cita untuk kuliah di Stanford, di Oxford, di Osaka University, di Malaysia, di Singapura, atau mungkin di Brunei, atau mungkin di kampus-kampus ternama yang ada di luar gitu, atau mungkin kampus-kampus top di negeri kita sendiri. Tapi jangan lupa bahwa beberapa kampus tersebut memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan akreditasi kampus begitu. Jadi kira-kira selalu siapkan plan A, plan B, plan C supaya proses belajar kamu ini menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya, apakah kamu sudah menyiapkan akomodasi? Ini kadang-kadang kita suka denial begitu. Seperti, oh saya bisa kok gini, saya bisa bayar SPP-nya, saya bisa bayar uang pangkalnya kalau ada. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita butuh akomodasi ke sana, kita butuh living cost, kita butuh makan sehari-hari. Nah, kira-kira dengan keadaan kamu sekarang, apakah cukup bisa supaya jalan pendidikan kamu ini lebih mulus begitu? Lalu, apakah kamu paham bahwa faktor jarak memberikan banyak dampak terhadap proses belajarmu? Banyak sekali teman-teman kita yang punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri, namun akhirnya di 1 bulan 2 bulan pertama akhirnya mereka pulang. Kenapa? Biasanya karena homesick, kangen rumah, pengen pulang gitu. Dimanapun kamu berada, kamu harus siap dan survive dengan lingkungannya. Jadi letak kampus ini harus kamu sesuaikan dengan diri kamu gitu, dengan karakter kamu, dengan kebiasaan kamu, dan tingkat toleransi kamu. Apalagi untuk kampus-kampus di luar negeri yang secara ras, suku, bahasa itu berbeda. Jadi faktor jarak ini bisa jadi faktor besar yang menghambat proses belajar kamu. And next, apakah mentalmu siap dengan komentar orang lain mengenai kampusmu, entah itu positif atau negatif? Orang yang lagi tertekan banget kalau kita lagi kuliah, terus tiba-tiba ada yang komen, kadang-kadang emosi kita nggak stabil gitu. Jadi bisa nggak sih kamu punya mental yang oke lah, kadang-kadang mungkin bisa naik turun, tapi cukup oke gitu ketika menerima kritikan, entah itu misalnya komentarnya positif atau misalnya negatif. Itu bagaimana sih kamu cara menanggapinya? Karena kewarasan juga penting gitu ya. Kita pun mulai memasuki proses pendaftaran. Nah, ketika mau mempersiapkan S2, kita harus siap untuk nyatet terus, mencatat tanggal-tanggal penting, khususnya mencatat berkas-berkasnya, memberikan highlight apa saja yang diperlukan. Supaya apa? Karena proses masuk dan daftarnya ini biasanya tidak se-hype strata 1 gitu. Sarjana S2 dan juga S3 itu biasanya proses pendaftarannya tidak ramai dan tidak terlalu sebanyak peminatnya satu, sehingga penting sekali untuk mengetahui setiap tanggal-tanggal, karena peminatnya sedikit, kita nggak bisa joinan sama teman gitu. Kadang-kadang mungkin dari teman-teman yang kita kenal tidak ada yang punya cita-cita yang sama begitu, atau timeline yang sama. Jadi buatlah timelinemu sendiri, buat di plannermu sendiri. And next, berkas. Naik jenjang artinya tantangannya akan semakin sulit. Mostly untuk masuk ke S2 itu berkasnya banyak ya, ada ijazah, mungkin KK, lalu KTP, apa segala rupa, banyak gitu. Tapi yang paling common dan paling sering untuk tingkat S2 adalah sertifikat bahasa, tes potensi akademik, dan juga personal statement. Sertifikat bahasa ini bisa macam-macam ya, tergantung dengan negaranya. Kalau di Indonesia sendiri yang paling banyak diminta adalah sertifikat bahasa Inggris, entah itu TOEFL atau IELTS atau mungkin tes-tes yang lainnya gitu ya. Tapi biasanya
mereka punya minimal skor, jadi cek saja berapa minimal skor yang diminta oleh kampus. Sedangkan untuk ke luar negeri itu macam-macam. Misalnya Jepang, dia minta sertifikat bahasa Jepang di minimal skor sekian. Lalu ada juga bahasa Inggris atau mungkin bahasa China, Mandarin gitu ya, dan macam-macam tergantung dari kampusnya. And next adalah tes potensi akademik. Tes potensi akademik ini seperti tes ada ya di jenjang sarjana juga ada biasanya, tapi biasanya untuk tes potensi akademik untuk lanjut gitu, tes formalnya ini cukup mahal dan lebih sulit, jadi jangan digampangkan, harus belajar karena biasanya di sana ada hitungan, ada soal cerita, ada logika, ada tes gambar, tes visual begitu, macam-macam tergantung. Kalian harus mempersiapkan itu sebaik mungkin. And next adalah personal statement. Personal statement ini punya nama lainnya kayak essay, admission, essay dan lain-lain, tapi intinya memang adalah surat pengantar. Personal statement itu semacam surat pengantar yang membersamai berkas-berkas kamu yang lain, karena sertifikat bahasa sama tes potensi akademik itu biasanya hanya bentuknya skor aja, skornya sekian, nama siapa gitu, skornya sekian gitu. Sedangkan personal statement itu adalah motivasi kamu, apa yang membuat kamu mau melanjutkan studi. Ini personal statement ini biasanya ada untuk di kampus di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Jadi biasanya ada formatnya, harus seperti apa, berapa minimalnya, gini itu ada. Dan ini harus bagus karena ini adalah hooknya, ini adalah nyawanya ketika kamu apply berkas untuk lanjut studi. And next, biaya. Ingatlah bahwa apapun pilihan hidupnya maka perlu modal juga. Salah satunya adalah berbentuk materi. Modalnya ini macam-macam ya, modal kemauan, modal kegigihan, modal apalagi ya, semangat yang tinggi itu juga modal ya. Tapi kan itu kan modal seperti itu tidak bisa dihitung. Sedangkan uang mungkin ya, materi itu adalah sesuatu modal yang bisa dihitung. Dan kita nggak boleh menutup ini gitu untuk ya udah kan aku punya mimpi gini. Nah, kita harus melihat juga, kita harus melihat realitasnya, kira-kira kita bisa atau enggak gitu. Tapi kita harus optimis tentu saja. Yang pertama adalah siapa yang akan membiayai kuliah ini. Apakah kamu mau menempuh jalur mandiri dengan menggunakan uang sendiri, entah itu dari uang benar-benar sendiri, kamu udah punya penghasilan, atau mungkin dari orang tua kamu, atau mungkin dari kerabat, atau mungkin kamu bisa ambil beasiswa. Kalaupun mengambil beasiswa, beasiswanya apa gitu. Jadi itu nanti harus dipikirkan. Lalu apakah harga tersebut worth it? Berbicara mengenai bersekolah gitu. Sekolah itu bukan hanya uang pangkal, uang semester, tapi ada banyak biaya-biaya tak terduga lainnya kayak print materi, beli buku, uang lab, uang penelitian, uang pelatihan, studi banding, dan lain-lain gitu. Dan terkadang pengeluaran seperti itu kadang-kadang tidak di-cover oleh beasiswa, tidak di-cover oleh orang tua begitu. Adakah alternatif lain untuk membayarnya? Misalnya, semisal orang yang membiayai kamu untuk kuliah atau biaya sendiri ini tidak mencukupi. Apakah bisa di kampus tersebut memungkinkan nggak untuk melakukan cicil? Atau mungkin kamu berhutang pada siapa yang resikonya kecil? Dan bisakah kamu membayar hutang tersebut? Atau mungkin kamu memilih akhirnya oke, semester ini karena sepertinya saya belum bisa membayar, saya akan cuti terlebih dahulu, jadi kamu akan bekerja atau seperti apa, karena resiko-resikonya akan juga banyak begitu. Next, beasiswa. Jenjang S2 ini memiliki opsi beasiswa yang lebih banyak loh dibandingkan strata 1. Kenapa? Karena ya mengikuti dengan peminatnya yang tidak sebanyak S1, sehingga beasiswa-beasiswa untuk S2 ini rasanya memiliki persaingan yang tidak sebanyak S1 begitu.
Nah, beasiswa ada yang bersifat full dan ada yang enggak. Ada yang hanya untuk biaya kuliah, ada juga yang memberi uang saku untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi macam-macam bentuknya. Dan biasanya beasiswa itu cuma bisa satu. Ketika misalnya kamu sudah mengambil beasiswa dari A, nah kamu nggak bisa apply ke beasiswa B karena biasanya peraturannya adalah tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain. Nah, seperti itu. Jadi pilihlah beasiswa yang paling worth it untuk kamu. Anyway, beasiswa itu bisa loh di-cancel oleh pihak pemberi. Bahkan kamu bisa terkena penalti kalau melanggar aturan mereka. Penalti itu gimana sih? Penalti itu biasanya kamu harus membayar sekian karena kamu melanggar. Jadi karena mereka merasa dirugikan, kamu tidak selesai, tidak bisa melanjutkan lagi pembelajaran di jenjang tersebut, akhirnya mereka meminta uangnya kembali. Lalu ada lagi beasiswa terkadang lama cair atau tidak sesuai dengan tanggal, sehingga untuk kebutuhan perkuliahan terkadang harus survive sendiri. Bahkan mungkin untuk di awal-awal ya, di awal-awal saat teman-teman mengeplay untuk tes bahasa Inggrisnya, untuk tes potensi akademiknya, biasanya beasiswa itu meminta sertifikat bahasa asing. Nah, untuk mendapatkan sertifikat bahasa asing itu kan butuh uang, teman-teman. Jadi, kita pun harus ada modal minimal tersendiri lah sebelum akhirnya misalnya mendapatkan beasiswa. Beasiswa ada yang diberikan sebelum perkuliahan dimulai, ada juga yang di pertengahan kuliah. Jadi tergantung kapan kamu apply-nya. Jadi kalau misalnya pun teman-teman akhirnya sekarang sedang kuliah, tenang aja bahwa ada juga beberapa beasiswa yang siap membiayai kamu di pertengahan kuliah gitu sampai selesai. Jadi cuman setengahnya aja. Oke, next, jalur langit. Jangan lupa untuk berdoa pada Allah ya, tawakal setelah teman-teman berikhtiar. Berdoa aja pada waktu-waktu yang mustajab gitu ya, saat setelah sujud, mungkin saat hujan gitu. Lalu melakukan amalan sunnah seperti puasa, sholat, bersedekah, dan mengingat bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Kita pokoknya bersyukur bahwa tidak semua orang berkesempatan mencicipi pendidikan yang baik. Jadi semisal teman-teman punya kesempatan untuk lanjut studi, dan ya semuanya insya Allah bisa baik-baik aja gitu. Pasti up and down pasti ada gitu, tapi kesempatannya aja tuh sudah sangat mahal gitu, teman-teman. Oke deh, thank you so much teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga banyak memberikan insight untuk teman-teman yang berpikir abis S1 ngapain ya, mau kerja atau mau lanjut kuliah, atau teman-teman yang emang lagi kerja atau mau mau naik jabatan atau apa, ada kepentingan lain untuk lanjut studi. Jadi semangat terus, optimis terus. Thank you for watching.